Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Darul Abror MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kebijakan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Relita Janati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan membuat video pendek tentang kebijakan pendidikan terbaru atau terupdate ya, secara internasional, nasional ataupun daerah. Baiklah, mari kita mulai ke materi intinya. Nah, sejak menduduki kursi pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim ini mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Ia mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2023 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari berbagai macam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan, mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha ataupun industri, serta masyarakat terhubung dalam organisasi penggerak, perusahaan, teknologi, edukasi, dan lain sebagainya ya. Nah, harapannya dari ini yaitu agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, strategi-strategi yang disusun ini untuk mendukung Gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan yang baru hasil pembaruan dari sistem sebelumnya. Nah, jadi pembaruan kebijakan ini ada 10 sistem kebijakan yang terkuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035. Dari 2020 sampai 2035 ya. Nah, di sini saya akan membacakan 10 kebijakan pendidikan baru pada saat pendidikan Merdeka Belajar. Yang pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antara sekolah, TK, SD, SMP, SMA, atau informal. Nah, kebijakan pertama ini pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan membina antar sekolah sebelumnya. Pemangku kepentingan pekerjaan dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus pada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Nah, penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah informal. Nah, di sini ada 4 poin ya yang wajib untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, adanya program belajar yang sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Nah, penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Nah, jadi dengan adanya kebijakan ini juga tentunya ada kerjasama ya, kerjasama dari banyak tim lah agar kebijakan yang dibuat itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Nah, peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah ini diwujudkan untuk memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran. Nah, menurut Pak Nadiem Makarim ini sekolah-sekolah terlalu fokus pada diri dan urusannya administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Jadi sehingga diadakannya program untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah gitu. Nah, yang ketiga, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Nah, kebijakan pendidikan yang ketiga ini membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
Platform ini dibangun dari 5 kriteria, berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai 3 hal seperti biaya paket internet, data kos, ketersediaan perangkat belajar, dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T ya. Nah, jadi pendidikan yang baru ini akan diadakan secara berbasis teknologi. Nah, untuk kebutuhan sarana dan prasarannya akan disediakan oleh pemerintah itu tersendiri. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau peserta didik itu tinggal menikmati saja karena sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, selanjutnya yang keempat yakni memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian ya. Nah, perbaikan kurikulum ini dan sistem penilaian berfokus pada kebijakan pendidikan terbaru dari Pak Nadiem. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan, memperbaiki misal dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan serta fleksibel. Nah, jadi yang keempat ini perbaikan kurikulum ya, kurikulum nasional, maksudnya kayak di dalam perbaikan menuju hal yang lebih maju lagi dari kurikulum yang sebelumnya gitu. Nah, dari perbaikan kurikulum ini terbentuknya karakteristik pelajar Pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan 3 sistem, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya yang kelima ada meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kontribusi yang merata. Nah, kebijakan pendidikan yang baru ini meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsulatif secara memberikan penghargaan berdasarkan prestasi, pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa, guru akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah. Selanjutnya yang keenam ada membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merencanakan untuk dimulainya pembangunan sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek, yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Selanjutnya yang ketujuh, yakni memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan terbaru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lagi berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Nah, penyederhanaan regulasi ini dilakukan karena persyaratan nirlaba dan kepemilikan tanpa aset untuk yayasan dan proses perizinan yang kompleks selama ini menjadi penghalang signifikan bagi sektor swasta atau mitra global untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, yang ke-8, mendorong kepemilikan industri atau otonomi daerah vokasi.
eh, pada pendidikan vokasi ini, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan menempatkan langsung dengan pemain industri, pelatihan guru, dan mempekerjakan praktis industri juga menjadi rencana pada kebijakan ini. Pemerintah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan otonomi atau fleksibel yang lebih besar lagi. Selanjutnya, yang ke-9, membentuk pendidikan tingkat kelas dunia. Nah, kebijakan ini dengan meningkatkan pendidikan tinggi kelas dunia, misi pendidikan tinggi sebagai pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kementerian global. Ada 3 target diferensiasi misi perguruan tinggi. Yang pertama, membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Yang kedua, membangun satu PT unggul di setiap provinsi sebagai motor membangun daerah dan nasional. Yang ketiga, memperluas akses PT dan membentuk ekosistem lifelong learning. Nah, ini yang terakhir, yakni menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Nah, peningkatan kreativitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam industri pendidikan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu kurikulum, program guru atau dosen, kemitraan, dan pengoperasian atau manajemen. Nah, otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi ataupun sekolah swasta. Kebijakan yang ke-10 ini bersifat sukarela, berbasis data, menunjukkan pada praktik terbaik tingkat global, serta melibatkan industri dan komunitas. Nah, itu tadi ya yang saya sampaikan. Ada 10 kebijakan pendidikan yang baru dari Bapak Nadiem Makarim selaku Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kata-kata kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Nah, kesan saya dalam belajar MK mata kuliah manajemen kebijakan pendidikan ini saya jadi tahu bagaimana sih di dalam kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan Indonesia ini dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Saya juga lebih tahu, lebih mengerti dari sebelumnya bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di dalam Indonesia itu perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu untuk Bapak dosen Ustadz Dr. Darul Abror MPD, sukses terus, pokoknya sehat selalu, dan semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah. Amin. Saya Laili Tajanati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.